Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Kota Surga part yang ke-7. Di part sebelumnya, Lin Fan terlibat konflik dengan Chen Kai, ahli waris selanjutnya keluarga Chen. Dan di part kali ini, perseteruan Lin Fan dengan Chen Kai pun berlanjut. Namun di ending, Chen Kai ini tidak bodoh. Dia berhasil mengelabui Lin Fan dengan trik kecilnya. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Chapter sebelumnya, Chen Kai berhasil menyekap Xiaozhu untuk mengancam Lin Fan. Dia sangat senang dan memuji kerja bagus si botak bawahannya itu. Chen Kai langsung menutup teleponnya. Dengan tertangkapnya Xiaozhu, balas dendam Chen Kai baru akan dimulai. Akan kubuat kau menderita, lalu setelah itu aku akan menghabisi nyawamu, Lin Fan, tegas Chen Kai. Apa iya? Ucap Lin Fan dari belakang. Nah nih, teriak Chen Kai dalam hati. Brengsek, kenapa kau kembali? Bukannya kau sudah pergi? Teriak Chen Kai. Sebenarnya Lin Fan tidak meninggalkan hotel. Dirinya keluar tadi cuma untuk menghajar antek-anteknya Chen Kai supaya tidak merepotkan dirinya. Sekalian juga pemanasan. Sambil menunjuk tepat di depan wajah Chen Kai, Lin Fan bilang, sekarang giliranmu bocah. Mendengar itu, Chen Kai cuma tersenyum. Chen Kai mulai melepas jasnya. Dia sadar kalau sudah terlalu meremehkan Lin Fan. Chen Kai mulai serius bertarung dengan mengeluarkan aura ki dari dalam tubuhnya. Chen Kai menegaskan kalau level kultivasinya jauh di atas para anak buahnya. Dan berhubung Lin Fan kembali ke sini, maka Chen Kai akan menghancurkan Lin Fan dan kemudian menyiksa Xiaozhu di depan mata Lin Fan. Lumayan. Memang benar kalau kultivasimu sedikit lebih kuat dari para anak buahmu, ucap Lin Fan dengan santai. Chen Kai langsung memasang kuda-kuda sambil mengancam Lin Fan untuk tidak meremehkannya. Tidak disangka, gerakan Chen Kai cukup cepat sehingga membuat Lin Fan cukup terkejut dengan kecepatannya itu. Chen Kai langsung mencengkram tubuh Lin Fan. Dengan tekanan aura, Chen Kai membuat tubuh bagian dalam Lin Fan terluka. Hancurlah dasar keparat, ujar Chen Kai. Kau nantangin adu kekuatan? Oke, tegas Lin Fan. Ora, teriak Lin Fan. Dan dawas. Chen Kai langsung dihempaskan sama Lin Fan. Chen Kai langsung terdorong jauh ke belakang. Sebenarnya dia sudah tahu jika Lin Fan tidak akan kalah semudah itu. Chen Kai mulai meningkatkan kembali kekuatannya. Setelah mendarat, dirinya langsung menerjang ke arah Lin Fan. Akan kuhancurkan seluruh meridianmu, Lin Fan, ujar Chen Kai. Dan dawas. Mereka berdua pun langsung adu kepala. Jelas Chen Kai kalah dan jidatnya mulai berdarah. Sedangkan Lin Fan semakin bersemangat dan masuk ke mode psikopat. Jangan meremehkanku keparat, bentak Chen Kai. Ora, teriak Chen Kai. Dan dawas. Dagu Chen Kai terkena tendangan Lin Fan dengan telak. Di sisi Lin Fan, dirinya mulai mengumpulkan energi ki di kepalan tangan kirinya. Yang jangan meremehkan itu seharusnya kau, ucap Lin Fan. Sekarang rasakan ini keparat, tegas Lin Fan. Dan dawas. Lin Fan langsung mengempaskan Chen Kai sangat jauh hingga Chen Kai membentur dinding-dinding dan lantai hotel. Di balik kepulan asap, Chen Kai memaki-maki Lin Fan dengan kata-kata kasar. Bagaimana tidak, serangan Lin Fan barusan menghancurkan dantian miliknya. Gara-gara hal itu, kultivasi Chen Kai tidak akan bisa naik ranah. Itu adalah resiko Chen Kai karena sudah membuat Lin Fan semurka ini. Kemudian Lin Fan menegaskan jika di luar sana banyak orang yang lebih kuat.
Namun Chen Kai tidak memahami satu hal, yaitu di mana ada langit, di sanalah Lin Fan berkuasa. Lalu Lin Fan mengangkat kaki, berniat menghancurkan Johnny-nya Chen Kai. Kemudian Chen Kai berteriak dan menyuruh Lin Fan supaya berhenti. Tak lupa dia juga mengingatkan Lin Fan jika Xiaozhu sedang ditawan. Kapanpun dia mau, dia bisa menyuruh si botak untuk menyakiti Xiaozhu. "Kau bilang apa?" ucap Lin Fan dengan nada yang cukup emosi. "Jika kau mendengarkanku, maka gadis itu akan selamat, oke?" ucap Chen Kai. Dan krenyak, biji Chen Kai langsung diinjak sama Lin Fan. Lin Fan dengan tegas kembali mengingatkan Chen Kai jika dirinya sangat membenci orang yang mengancamnya. Setelah bijinya diinjak Lin Fan, Chen Kai cuma bisa mengumpat dengan kesal. "Lepaskan Xiaozhu sekarang, atau ku buat keluarga Chen tidak bisa beranak pinak," ancam Lin Fan. "Lin Fan keparat, kau tidak khawatir sama pacarmu?" ujar Chen Kai sambil menahan rasa sakit di bijinya. Lin Fan pun memberitahu Chen Kai jika ada teknik kultivasi yang namanya pencari jiwa. Teknik ini mampu membaca langsung jiwa seseorang. Dari situ, Lin Fan bisa tahu semua informasi yang dia inginkan dari Chen Kai. Selain itu, "Apa untungnya aku membiarkanmu hidup, ha?" ancam balik Lin Fan. Diancam seperti itu justru membuat Chen Kai mengeluarkan senyum psikopat. "Sekarang enyah dan silahkan lapor ke ayahmu itu. Aku tidak takut," ujar Lin Fan. Chen Kai sama sekali tidak gentar. Melapor ke orang tua buat minta bantuan bukanlah gayanya. Bahkan sedari kecil, Chen Kai selalu bisa menyelesaikan semua masalah yang menimpa keluarganya dengan bijaksana dan tentunya tanpa bantuan dari ayahnya sama sekali. "Percuma kau menggunakan teknik pencari jiwa padaku. Aku bahkan tidak tahu di mana pacarmu disekap," terang Chen Kai. Hal itu membuat Lin Fan cukup terkejut. Chen Kai sudah mengantisipasi jika Lin Fan memiliki teknik kultivasi semacam ini. Jadi dia menyuruh si botak untuk menyekap Xiaozhu di tempat yang cukup rahasia tanpa memberitahukan letak tempat itu padanya. "Kurang dari 1 jam lagi, pacarmu akan disiksa sampai mokat," teriak Chen Kai. Kemudian foto dan video Xiaozhu saat disiksa akan disebar ke seluruh kota Shanghai dengan headline, "Akibat cari gara-gara dengan keluarga Chen, pacar pun harus membayar konsekuensinya." Mendengar perkataan Chen Kai, Lin Fan cuma bisa mengepalkan tangan dengan geram. Bisa saja Chen Kai ini berbohong. Namun Lin Fan tidak boleh gegabah karena nyawa Xiaozhu lah taruhannya. Karena tidak punya pilihan lain, dengan terpaksa Lin Fan bertanya ke Chen Kai, "Jadi, apa maumu?" Chen Kai langsung memberitahu Lin Fan jika ada 3 syarat yang harus Lin Fan penuhi untuk menyelamatkan Xiaozhu. "Jangan banyak bacot, cepat katakan," tegas Lin Fan. Syarat pertama, Lin Fan harus menyembuhkan dantiannya yang sudah rusak serta mengobati semua luka-luka Chen Kai. Yang kedua, Chen Kai mau Lin Fan mengajarinya teknik kultivasi yang dimiliki sama Lin Fan. Kemudian syarat ketiga yang tidak kalah penting adalah Lin Fan harus mengabdi kepada keluarga Chen selama 3 tahun. Mendengar 3 syarat gak ngotak dari Chen Kai membuat Lin Fan sangat emosi. "Bagaimana? Cepat berikan aku jawaban. Waktumu tidak banyak," ujar Chen Kai. "Kau orang pertama yang membuatku semuak ini," balas Lin Fan. "Terus mau apa? Mau Xiaozhu ketemu sama sang pencipta?" ujar Chen Kai sambil ketawa. Lin Fan menegaskan kalau dirinya sangat membenci 2 tipe manusia. Yang pertama, manusia yang menyakiti orang-orang terdekatnya. Dan yang kedua, manusia yang berani mengancamnya. Kau termasuk ke dalam 2 tipe manusia ini. Jadi jangan harap ampun dariku, tegas Lin Fan. Masih tidak mau patuh? Jadi kau mau melihat Xiaozhu bertemu sang pencipta sekarang? Oke, akan kukabulkan, ujar Chen Kai.
Teknik kultivasi pengendali jiwa milik Lin Fan merupakan teknik kultivasi tingkat tinggi. Ranaki praktis belum bisa menggunakannya. Jadi pilihan terbaik Lin Fan saat ini adalah minta bantuan sama Pak Tua Wei. Sadarlah kalau satu-satunya pilihanmu adalah patuh padaku, ujar Chen Kai. Chen Kai juga menegaskan kalau itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Xiao Zhu. Jika Chen Kai dihabisi sekarang, maka ada kemungkinan jika Xiao Zhu akan langsung dihabisi juga. Jadi Lin Fan segera mengirim pesan ke Pak Tua Wei tanpa sepengetahuan Chen Kai. Jika aku mematuhimu, kau berjanji akan melepaskan Xiao Zhu? Tanya Lin Fan. Tentu saja, aku berjanji. Aku bukanlah tipe pria yang ingkar janji, balas Chen Kai dengan tegas. Lin Fan pun berusaha nego, berniat mengulur waktu. Dirinya hanya bisa melakukan syarat pertama. Syarat kedua dan ketiga tidak bisa. Namun Chen Kai tidak menerima tawar-menawar. 3 persyaratan, tidak kurang dan tidak lebih. Di sisi lain, pesan bantuan sudah terkirim ke Pak Tua Wei. Sekarang tinggal adu bacot sama Chen Kai supaya Pak Tua Wei punya cukup waktu untuk menemukan Xiao Zhu. Kemudian panel berpindah ke rumah Pak Tua Wei. Pesan bantuan sudah Pak Tua Wei terima. Lin Fan, jadi seperti itu kondisinya, batin Pak Tua Wei. Nggak pakai lama, Pak Tua Wei langsung memanggil bawahan elitnya. Tetua Wei, perintah Anda, ucap si gundul dengan tegas. Pak Tua Wei memerintahkan semua bawahannya tanpa terkecuali untuk menemukan gadis bernama Xiao Zhu yang sedang disekap di kota Shanghai. Siap 86 Tetua Wei, tegas si gundul dan kawannya. Para bawahannya pun langsung pergi mencari keberadaan Xiao Zhu di penjuru kota Shanghai. Pak Tua Wei berharap jika para bawahannya bisa menemukan Xiao Zhu sebelum terlambat. Karena Pak Tua Wei perlu waktu untuk mencari keberadaan Xiao Zhu di kota Shanghai, mau nggak mau Lin Fan harus berakting seolah-olah mau mengikuti persyaratan yang Chen Kai berikan. Chen Kai pun merasa senang dengan sikap Lin Fan. Pertama-tama, Chen Kai meminta Lin Fan untuk menyembuhkan semua luka-lukanya. Dengan berat hati, Lin Fan terpaksa melakukannya. Sekarang Lin Fan berada di belakang Chen Kai, bersiap mengobatinya. Lin Fan langsung menyentuh punggung Chen Kai. Lin Fan mulai mengaktifkan teknik kultivasi pengobatannya untuk mengobati semua luka Chen Kai. Di sisi Chen Kai, dia sangat terkejut karena pengobatan yang Lin Fan lakukan sangat cepat dan efisien. Teknik penyembuhan ini jauh lebih kuat daripada teknik penyembuhan keluarganya. Sebenarnya dari mana asal teknik kultivasimu ini, Lin Fan? Tanya Chen Kai. Ini cuma teknik tingkat rendah, jangan ganggu konsentrasiku, balas Lin Fan. Pengobatan Lin Fan pun terus berlanjut sampai beberapa menit ke depan. Luka Chen Kai sudah 90% sembuh, tinggal cukup istirahat, maka tubuh Chen Kai akan kembali bugar. Chen Kai pun berterima kasih sama Lin Fan dan sedikit memuji kehebatan Lin Fan. Sial, aku sudah mengelur waktu cukup lama, tapi kenapa belum ada kabar dari Pak Tua Wei? Batin Lin Fan. Kemudian panel berpindah ke pusat kota Shanghai. Para anak buah Pak Tua Wei masih berusaha mencari keberadaan Xiao Zhu di sekitar kota. Kemudian kita ditunjukkan di sebuah bengkel yang sudah tidak terpakai. Sial, umpat Bang Ning. Dirinya bingung harus mencari kemana lagi. Soalnya sangat sulit menemukan seorang gadis di tempat yang luas seperti kota Shanghai. Tugas ini seperti mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Bang Ning begitu frustasi karena sudah lebih dari setengah jam dia dan timnya sama sekali tidak mendapatkan petunjuk apapun. Tiba-tiba Bang Ning mendengar erangan gadis tak jauh dari tempatnya berdiri sekarang. Karena suaranya sangat samar, Bang Ning mulai fokus memperhatikan suara ini dengan sangat teliti.
Kemudian Bang Ning memerintahkan kedua rekannya untuk memeriksa bangunan bengkel bekas yang ada di dekat sana. "Ayo bergerak," ajak Bang Ning. Dirinya beserta kedua rekannya mulai menyisir bangunan bekas bengkel ini. Sebelum bertindak lebih jauh, Bang Ning memerintahkan kedua rekannya untuk standby di depan rolling door ini. Bang Ning berniat memeriksa dan mencermati kondisi di dalam bangunan bengkel tersebut sebelum bertindak. Dari dalam sana, erangan yang Bang Ning dengar tadi berasal. Dan benar saja, si botak codet sedang menyandra Xiaoxu di dalam sana. "Tidak salah lagi, ayo kita terobos," ajak Bang Ning. "Siap Bang Ning," ucap mereka berdua dengan tegas. Di dalam sana, si botak codet yang menyandra Xiaoxu sedang rebahan di sofa. Sontak si botak codet langsung terkejut begitu ada yang menerobos masuk ke dalam tempat persembunyiannya. "Angkat tanganmu," bentak Bang Ning. Si botak codet langsung mengambil parang. Dia mengancam Bang Ning kalau akan menghabisi Xiaoxu apabila Bang Ning berbuat macam-macam. "Kau pikir parangmu bisa lebih cepat dari peluruku?" tantang Bang Ning. "Diam atau kuhabisi gadis ini," bentak si botak codet. "Jatuhkan senjatamu sebelum kutembak," ancam Bang Ning. Si botak codet yang ngamuk langsung mengacungkan parangnya berniat menghabisi Xiaoxu. Dan dawor! Bang Ning menembak tangan si botak codet hingga ia menjatuhkan parangnya. Si botak codet langsung kesakitan setelah tangannya terserempet pelurunya Bang Ning. "Kau terlalu percaya diri dasar botak," ujar Bang Ning. Dirinya memerintahkan kedua rekannya untuk segera melumpuhkan si botak codet sebelum bertindak lebih jauh lagi. Pergulatan pun terjadi, dan tak lama setelah itu si botak codet berhasil dilumpuhkan sama timnya Bang Ning. Si botak codet pun berhasil diamankan. Lalu Bang Ning langsung melepaskan ikatan Xiaoxu. Dia menenangkan dengan bilang kalau Xiaoxu sekarang sudah aman. Bang Ning tersenyum senang melihat Xiaoxu baik-baik saja. Bang Ning juga melapor ke Pak Tua Wei kalau Xiaoxu sudah berhasil dia amankan. Kemudian panel berpindah ke Hotel Huang Chao. Setelah Chen Kai istirahat dan pemanasan sebentar, tubuhnya sudah benar-benar kembali pulih. Dan di belakang, Lin Fan dengan sabar menunggu kabar dari Bang Ning atau Pak Tua Wei. Tiba-tiba HP Lin Fan bergetar. Dan kabar yang Lin Fan tunggu-tunggu pun akhirnya datang juga. "Lin Fan, sekarang ajari aku teknik kultivasimu," ujar Chen Kai. Namun Chen Kai sangat terkejut melihat ekspresi wajah Lin Fan sekarang. Bagaimana tidak? Lin Fan saat ini sedang tersenyum ke arah Chen Kai bagai psikopat yang sudah lama menahan diri. "Kenapa kau tersenyum seperti itu?" tanya Chen Kai yang mulai panik. "Chen Kai, kuakui kau memang cerdas, namun aku selalu berada selangkah di depanmu. Sekarang waktunya pembalasan," ujar Lin Fan. "Pembalasan? Emang kau tidak peduli dengan nyawa pacarmu?" ujar Chen Kai. Dengan santai, Lin Fan langsung menunjukkan HP dan menyuruh Chen Kai melihatnya sendiri. Sontak Chen Kai langsung terkejut karena rencananya berhasil digagalkan. Chen Kai langsung dicekek Lin Fan hingga muntah darah. "Tidak semua rencanamu itu bisa berjalan dengan mulus. Sekarang pergilah ke neraka dengan tenang," tegas Lin Fan. Tidak," ucap Chen Kai. Dan kretek, Lin Fan langsung mematahkan leher Chen Kai hingga mokat. Lin Fan benar-benar tidak ada ampun. Soalnya dia sudah sangat muak dengan Chen Kai. Tapi Lin Fan tidak akan berhenti sampai di sini. Dirinya berniat menghancurkan keluarga Chen sampai ke akar-akarnya. Lalu di sisi Bang Ning, dirinya menelpon Lin Fan kalau semua masalah sudah selesai ditangani. Lin Fan pun berterima kasih banyak atas bantuan Bang Ning. Dan tanpa Lin Fan sadari, muncul aura Qi dari tubuh Chen Kai. Hal ini membuat Lin Fan cukup terkejut.
Lin Fan sangat mengenal teknik kultivasi ini. Hal ini membuat Lin Fan semakin emosi sama Chen Kai. Bagaimana tidak? Soalnya Chen Kai menggunakan tubuh pengganti untuk menghadapi Lin Fan. Jujur saja, Lin Fan merasa sangat diremehkan. Namun kekuatan yang Lin Fan gunakan untuk melawan tubuh pengganti ini tidak lebih dari 10%-nya saja. Andaikan ranah Lin Fan lebih tinggi, maka trik seperti ini tidak akan mempan padanya. Lin Fan berjanji tidak akan melupakan keluarga Chen. Tertanam di jiwanya bahwa keluarga Chen adalah musuh yang harus dia hancurkan. Dengan penuh rasa dendam, Lin Fan pun pergi meninggalkan hotel Huang Chao. Kemudian panel berpindah ke rumah Chen Kai. Terlihat dirinya yang cukup kesal. Padahal kekuatan dari tubuh penggantinya itu berada di ranah inner puncak. Namun sama sekali bukan tandingan Lin Fan. Mau nggak mau, Chen Kai pun harus minta bantuan sama masternya. Chen Kai mengeluarkan sebuah batu giok. Batu ini memiliki fungsi sebagai alat komunikasi dengan masternya. "Ada apa muridku?" tanya si master. "Salam hormat master," sapa Chen Kai. Master ini sudah tahu jika Chen Kai menghubunginya karena seseorang yang bernama Lin Fan. "Bagaimana Anda bisa tahu?" tanya Chen Kai. Sebagai master dari Chen Kai, sudah wajar jika si master mengetahui hal ini. Master juga yakin jika Lin Fan bukanlah orang sembarangan. Chen Kai mencurigai jika Lin Fan adalah keturunan keluarga Lin. Namun Master menegaskan lagi jika Lin Fan bukanlah keturunan keluarga Lin. "Anda memang sudah memberitahu saya sebelumnya tentang ciri-ciri khusus dari keturunan keluarga Lin. Namun kalau bukan dari keluarga Lin, dari mana Lin Fan punya teknik kultivasi yang sangat hebat?" tanya Chen Kai. Master mulai memperkenalkan seseorang kepada Chen Kai. Dan terlihat seorang pemuda berdiri tepat di belakang si master. Terlihat sebuah simbol di lengan pemuda ini. Nama pemuda ini adalah Lin Yantian. Dia adalah keturunan asli dari keluarga kultivator Lin. Lin Yantian pun memperkenalkan dirinya ke Chen Kai. Melihat simbol di lengan Lin Yantian, Chen Kai pun yakin jika pemuda ini memang keturunan asli keluarga Lin. Master dan Lin Yantian akan segera berangkat menuju ke kota Shanghai. Jadi dia menyuruh Chen Kai bersabar sampai dirinya dan Lin Yantian datang ke kota Shanghai. "Ketika aku sudah sampai, ayo kita susun rencana untuk mengalahkan Lin Fan," ucap Master ke Chen Kai. "Siap Master," ucap Chen Kai dengan tegas. Dengan ini, komunikasi pun berakhir. Lin Fan memang kuat. Namun dengan bantuan dari masternya ditambah dengan kultivator dari keluarga Lin, Lin Fan bukanlah tandingan mereka bertiga. Kemudian panel berpindah ke tempat Xiaoshu berada. "Xiaoshu, kau baik-baik saja?" tanya Lin Fan. Xiaoshu langsung melompat dan memeluk Lin Fan. "Maaf ya, yang penting kamu udah aman," ucap Lin Fan. Untung ada Bang Ning yang menyelamatkannya. Kalau nggak ada Bang Ning, nggak tahu Xiaoshu bakal bernasib seperti apa. Lin Fan pun mengajak Xiaoshu untuk pulang ke rumah. Lin Fan juga tak lupa mengucapkan terima kasih kembali kepada Bang Ning. "Sama-sama, sudah tugas saya membantu tamu VIP-nya Tuan Wei," ucap Bang Ning. Lin Fan pun pamit sama Bang Ning mau mengantar Xiaoshu pulang. Di dalam mobil, Xiaoshu mau bertanya sesuatu kepada Lin Fan. Xiaoshu yakin jika Lin Fan pasti bukan orang sembarangan. Soalnya setelah kembali ke kampus, banyak kejadian luar biasa terjadi di dekat Lin Fan. Mulai dari kasus Baige, dan sekarang kasus si penculik botak codet tadi. Meskipun berada di dalam bahaya, Xiaoshu senang karena Lin Fan selalu ada untuk menolongnya. "Kamu ngomong apa sih? Tentu saja aku akan menyelamatkanmu, karena aku ini adalah Lin Fanmu," ucap Lin Fan.
Mendengar perkataan Lin Fan barusan, Xiaozu langsung salting sendiri. Dan mereka pun kembali pulang dengan tenang. Malam harinya, Panel berpindah ke rumah Lin Fan. Hari ini benar-benar hari yang cukup melelahkan baginya. Tiba-tiba ada panggilan masuk lewat HP-nya. Dikira ada masalah baru dari Pak Tua Wei, nggak taunya Bu dosen Qin yang menelpon Lin Fan. "Ada apa, Bu? Tumben telepon malam-malam gini?" tanya Lin Fan. "Kalau kamu besok senggang, aku mau minta bantuan sedikit," terang Bu dosen Qin lewat telepon. "Boleh, katakan saja, tidak perlu sungkan, Bu," balas Lin Fan. Namun sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.